Hendaklah orang yang dipilih menjadi saudara itu yang pertama berakal sehat. Dan beliau menyebutkan 4 poin penting dalam memilih sahabat yang dicintai karena Allah ini. Berakal sehat, cerdas, pintar. Karena tidak ada kebaikannya bersaudara dengan atau berteman dengan orang yang dungu atau bodoh. Orang bodoh dan dungu itu bisa membawa bahaya walaupun dia menginginkan agar bisa memberi manfaat. Jadi memang harus dicari orang-orang yang pintar. Bukan juga berarti karena ini muslim lalu kita memilihnya begitu saja. Ada perbedaan antara alim dan abid. Alim adalah seseorang yang punya ilmu syar'i. Ini layak menjadi sahabat kita. Karena dia tahu mana halal haramnya Allah dan dia beribadah sesuai dengan ilmunya. Kalau abid suka ibadah tapi enggak punya ilmu. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan alim dan abid di antara kalian seperti perumpamaan atau perbedaan antara aku dan orang yang terbodoh di antara kalian. Jadi memang harus orang yang berakal nih, cerdas, lebih pintar dari kita. Kita jadikan sebagai sahabat. Yang kedua, berakhlak mulia. Tidak sekedar performance saja, bukan karena pakaiannya saja, penampilannya, tidak cukup itu. Memang kita lihat karakter-karakternya yang baik. Sebab orang yang berakhlak buruk sekalipun berakal bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya atau dikuasai oleh emosi amarahnya hingga menimpakan keburukan kepada temannya. Artinya kita bisa melihat keburukan orang ini dari pada saat kita mulai bersahabat dengannya atau jalan dengannya. Perhatikan baik-baik, kalau dia sudah memulai menceritakan aib orang, menjatuhkan orang lain, menghina, akhlak-akhlak yang buruk, ini tidak layak jadi sahabat. Tapi kalau dia misalnya jalan banyak diam, kalaupun bicara ilmu, bicara sesuatu yang bermanfaat, nasihat, apalah ya, bisnis yang menguntungkan misalnya, hal-hal yang positif, maka itu akhlak yang baik. Karena orang yang akhlaknya buruk suka menceritakan orang lain atau ciri yang lain emosional. Sedikit saja ada masalah dengan kita sudah emosi, semuanya serba salah. Jadi kita susah habis waktu dan energi mengurus emosi dia. Kayaknya tidak layak jadi teman. Yang ketiga, bertakwa. Dan bertakwa artinya patuh kepada Allah. Sebab orang fasik yang bermaksiat pada Allah, yang tidak taat kepada Allah tidak dapat dipercaya. Karena bisa jadi ia berbuat jahat terhadap temannya sendiri dengan tidak menghiraukan persaudaraan dan persahabatan. Sebab orang yang tidak takut kepada Allah pasti tidak takut juga kepada selain Allah. Yang keempat dan terakhir adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jauh dari khurafat dan bid'ah. Jadi bukan cuma performance saja, tapi memang orang itu betul-betul berpegang pada sunnah Nabi SAW. Ibadahnya semua sesuai dengan wahyu. Saya sudah pernah bilang teman-teman, kalau meja ini kita bagi dua, zona aman dan zona tidak aman. Kalau dalam ibadah, zona aman adalah semua yang ada perintahnya. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita haji, umroh, apa saja ibadah yang kita kerjakan, zikir, baca Quran, semua yang ada perintahnya. Dan zona tidak aman dalam ibadah adalah mencoba-coba ibadah. Enggak ada dalilnya tapi enggak apa-apa deh, yang penting baik. Coba-coba. Ini zona tidak aman, bisa diterima, bisa enggak. Maka kita cari teman yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, selalu di zona aman. Dalil selalu ada baru dikerjakan. Jauh dari khurafat, kedustaan dan bid'ah. Sebab seorang pelaku bid'ah dapat menyakiti temannya karena kebusukan bid'ahnya. Menjauhi pelaku bid'ah dan menurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan, ya. Ini maksudnya mungkin mendekati, ya. Mendekati pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu merupakan keniscayaan. Kemudian memutus hubungan dengan mereka adalah keharusan. Maka bagaimana mungkin bersaudara dan bersahabat dengan mereka? Seorang saleh dalam memilih sahabat telah memberikan ringkasan seraya berpesan kepada putranya, "Hai anakku, apabila engkau terpaksa harus bersahabat dengan seseorang, maka bersahabatlah dengan orang yang menjagamu apabila engkau membantunya. Jika engkau bersahabat dengannya, ia bersikap baik terhadapmu. Dan jika kamu sedang tidak punya perbekalan, maka ia mencukupimu.
Bersahabatlah dengan orang yang apabila engkau mengulurkan tangan kebaikan kepadanya, ia memberimu. Apabila ia melihat kebaikan padamu, ia menghargainya. Dan jika melihat kekurangan padamu, ia menyempurnakannya. Bersahabatlah wahai anakku dengan orang yang apabila engkau meminta sesuatu kepadanya, ia memberi. Jika kamu diam, ia meminta penjelasan kepadamu. Dan jika engkau ditimpa musibah, ia menghiburmu. Bersahabatlah engkau dengan orang yang apabila engkau bicara, ia mempercayai pembicaraanmu. Jika kamu berdua dalam satu urusan, ia menjadikanmu pemimpin. Dan jika kamu berdua berselisih tentang sesuatu, ia mendahulukan dirimu. Apa batasan yang harus kita fahami ketika memutuskan membenci seseorang karena Allah? Tentu saja kalau kita sudah lihat dia berbuat kemaksiatan, iman itu bisa naik turun sesuai dengan keadaan. Makin taat, makin tinggi imannya. Membuka pintu maksiat, turun imannya. Salah satu kaidah penting dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan kata Nabi SAW, iman itu ada saatnya, ada masanya di mana dia drop, turun. Maka siapa yang pada saat lagi drop itu berada istiqomah di jalan Allah, maka dia benar. Ada saja mungkin tiba-tiba kita merasa malas sholat malam. Nah pada saat itu paksakan diri, harus malah dipaksakan, istiqomah jalan Allah, tetap paksain. Sampai nanti kita merasakan keimanan kita kembali ke level yang pertama. Jadi ada saatnya begitu. Nah kalau turun iman, drop, kita nasihatin dia, luruskan. Ternyata dia tidak mau dengar, dia malah membantah, dia malah membangkang. Ya sudah, kalau begitu kita putuskan hubungan nih. Hubungan yang diputus adalah hubungan khusus ya. Ukhuwah tadi berdua. Tapi ukhuwah Islamiyah yang besar nggak boleh diputus. Seburuk apapun saudara kita muslim, ukhuwah Islamiyahnya ada. Dia punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah cukup. Jangan jangan sentuh itu. Dan jangan balas keburukan dengan keburukan. Dia gunjing kita, enggak balas dengan gunjing. Ya? Dia fitnah kita, jangan balas dengan fitnah. Bodoh itu namanya. Bodoh dibalas dengan bodoh, dosa dibalas dengan dosa. Pasangannya selingkuh, dia juga selingkuh. Dua-dua dihukum sama Allah. Jangan balas. Karena Allah SWT akan membalas kita sesuai dengan kadar amal kita masing-masing. Jadi kalau sudah dinasihatin, diluruskan, tidak mau, maka kita bilang sama dia, kalau begitu saya putus hubungan. Gitu kan? Karena saya tidak mungkin terus-menerus mengurus ini. Tapi setelah menasihati ya, jangan begitu kita lihat teman kita salah. Ingat teman-teman, sangka baik. Masih ingat saya pernah jelaskan statement para ulama, mereka saking luar biasa menjaga ukhuwahnya. Dia bilang kalau saya lihat saudara saya di atas gunung teriak, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini perkataannya Fir'aun. Kalau saya lihat saudara saya di atas gunung ucapin itu, saya akan bilang dia lagi baca ayat. Nah, ini bayangkan kalimat kufur ya. Tapi dia sebelum dia pastikan, dia cuma dengar, oh orang ini lagi baca ayat. Nanti kalau ketemu boleh ditanya gitu kan. Ini bayangkan kalimat kufur ya. Bagaimana kalau antum cuma sekedar lihat teman antum lewat. Sebagian mereka mengatakan kalau saya melihat seorang saudara saya muslim sedang di atas tunggangan unta berdua dengan seorang wanita, maka saya pertama akan mengatakan, oh mungkin ibunya, oh mungkin istrinya, mungkin adiknya ya. Bagaimana kondisi antum coba kalau lihat teman antum lagi naik mobil, ada perempuan sebelahnya ya? Yang paling pertama kita bilang, ini siapa nih ya, ini ada curiga. Seseorang yang antara mereka mengatakan kalau di jenggot saudara saya tercium khamar, tumpah minuman keras. Orang kalau minum, biasanya orang kalau berjenggot itu tahu kan, kadang-kadang netes. Baik dia netes, dia bilang kalau di jenggot saudara saya ada khamar, saya akan mengatakan tertumpah khamar pada jenggotnya. Enggak langsung bilang bau khamar, kamu minum ya. Bayangkan mereka bagaimana menjaga adab ukhuwahnya itu. Ya, bersangka baik, seperti itulah.